Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Panjul Irawan. Gimana kabar Anda semuanya, dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Pada video kali ini saya mau membahas tentang marketing atau pasar ya, tentang pemasaran, yaitu tentang makna pasar dan juga jenis-jenis pasar atau ciri-ciri pasar. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah apa itu arti pasar. Bagi kalian yang mau menjalani usaha baru, kalau kalian masih bingung untuk pemasaran, mari kita belajar bersama. Makna pasar itu luas ya, sedulur semua. Mungkin yang selama ini di benak kita, pasar itu adalah tempat dimana perkumpulan orang banyak, terus di situ ada pedagang dan juga ada pembeli. Namun tidak hanya itu, makna arti pasar itu sangat luas. Jadi dimana terjadinya tempat jual beli atau transaksi ataupun barter, itu adalah yang dinamakan pasar. Namun kalau untuk sistem barter di era seperti ini itu sudah tidak tren lagi lah. Jarang yang menggunakan sistem barter. Ya, mungkin satu dua ada antara pedagang dan pedagang, karena memang sudah saatnya pasar itu selesai baru bisa melakukan sistem barter. Nah, makna pasar itu luas. Sebagai contoh itu adalah jenis-jenis pasar. Yang pertama itu adalah ada modern trade. Modern trade itu sejenis seperti Alfamart, Indomart, juga ada seperti Carrefour, Matahari, dan juga yang lain-lain. Itu adalah jenis modern trade, dimana jual belinya itu dilakukan secara swalayan, mengambil sendiri. Kemudian di sini juga ada traditional trade. Traditional trade itu adalah dimana itu ada antara pedagang dengan pembeli, dilakukan secara serentak pada waktu itu juga, dan juga sistemnya itu masih tradisional, belum menggunakan alat-alat digital seperti di swalayan ya. Berikutnya adalah arti pasar itu luas atau digital. Luas di sini itu adalah di mana terjadinya jual beli seperti di jalan, terus di rumah, terus juga di sosial media digital. Inilah arti pasar luas. Kemudian ada food store. Food store itu adalah di mana ada pedagang. Food store itu seperti contohnya adalah rumah-rumah makan. Ada rumah makan Padang, kemudian ada kafe-kafe, kemudian ada kaki lima. Itu adalah food store. Jadi untuk pedagang-pedagang tempe terutama ya, seperti yang saya jalani, itu makna pasar itu nggak cuma di traditional trade saja. Kalau kita selama ini kan hanya beracuan pada traditional trade. Nah, kita itu sebenarnya masih bisa mengembangkan pasar tidak hanya di traditional trade. Kita masih bisa masuk di modern trade. Seperti teman kita contohnya di luar negeri, dia menitipkan kepada swalayan, tentunya tempenya itu harus yang berkualitas dan menggunakan kemasan yang menarik dan juga kemasan yang modern. Itu bisa di pasar yang luas. Artinya di sini apa? Ketika kita sedang berangkat pasar atau mau ke arah ke pasar, itu tidak menutup kemungkinan di jalan itu kita menemukan seorang pembeli, dimana mungkin dia akan buat dipakai untuk hajatan atau buat keperluan yang lainnya.
Atau juga dalam arti luas di sini juga kita bisa menitipkan ke warung-warung. Sebelum kita menuju ke pasar, kita bisa menuju ke warung-warung, kita titipkan, nanti pulangnya bisa kita ambil uangnya. Di food store ini kita juga bisa penetrasi ke food store. Seperti apa contohnya? Seperti angkringan, kemudian ada pedagang mendoan dan juga pedagang-pedagang gorengan ya. Oke, itu saja penjelasan makna pasar dari saya. Besok kita akan kupas satu persatu bagaimana cara kita penetrasi ke 4 jenis pasar ini. Kita itu masih mempunyai peluang untuk penetrasi kepada 4 kategori ini. Tunggu besok. Jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe. Salam dari saya, Panjul Irawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.